Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, juga selamat malam bagi para pendengar audiobook dimanapun Anda berada. Kembali bersama Ricky Audio yang akan melanjutkan pembacaan buku dari Bapak Insinyur Niko, yaitu buku Healing Movement. Di video saya yang ke-12, dalam buku ini adalah bab 6, tentang semua murid Yesus Kristus dapat menyembuhkan. Pada waktu saya menerima pengurapan ketika mengikuti perayaan 100 tahun pencurahan Roh Kudus di Azusa Street, saya pergi ke rumah William J. Seymour, yaitu tempat di mana ada 7 orang untuk pertama kalinya menerima pencurahan Roh Kudus. Tiba-tiba Tuhan mengurapi saya di sana. Apa yang saya rasakan begitu luar biasa. Bahkan setelah menerima pengurapan tersebut, saya berdoa sebagaimana pernah dilakukan oleh William J. Seymour, yang berdoa selama 7-8 jam untuk mempersiapkan KKR. Pada waktu itu, sejak hari itu, keesokan harinya Tuhan kembali mengurapi saya dengan cara yang aneh. Ketika saya makan bersama dengan 200 pemimpin, ada satu pengalaman yang luar biasa di meja makan. Di depan saya ada satu botol kecil yang ditaruh di atas piring. Di sekitar piring ada roti dan salad. Biasanya isi botol tersebut ada olive oil untuk makan roti atau salad. Jadi tanpa berpikir panjang, saya ambil roti, membelahnya, lalu menyiram roti itu dengan minyak dalam botol kecil dan memakannya. Ketika saya memakannya, tiba-tiba mulut saya terasa terbakar karena panasnya luar biasa. Karena tidak tahan, saya mengambil serbet lalu mengeluarkan roti yang ada di mulut. Ternyata panas di mulut belum masih berhenti. Akhirnya saya mengambil tomat atau apa saja yang bisa meredakan panas di mulut. Puji Tuhan, hal ini tidak ada yang melihatnya. Sambil tertanya-tanya dalam hati, saya terus berpikir, mengapa saya bisa melakukan hal sebodoh itu? Akhirnya saya mengambil kacamata dan membaca tulisan di botol tersebut. Ternyata botol itu berisi minyak pengurapan. Memang olive oil, tetapi dengan campuran mur. Itulah yang membuat mulut saya seperti terbakar. Setelah itu tiba-tiba Tuhan berkata, baca Yesaya 6. Kita tahu bahwa sebelum diutus pertama-tama mulut Yesaya dibakar. Ketika membaca ayat ini saya bertanya-tanya, manakah yang lebih pantas? Apakah mendapat bara seperti Yesaya atau mendapat campuran minyak mur seperti yang saya alami? Tetapi yang jelas, setelah saya menerima pengurapan tersebut, tiba-tiba Tuhan membukakan sesuatu rahasia, yaitu mendapatkan pelajaran dari pengurapan. 2. Dapat mengimpartasikan pengurapan tersebut. Saya melihat ada begitu banyak mujizat setelah pengurapan. Misalnya orang sakit disembuhkan. Padahal saya tidak sengaja mengundang orang lain untuk didoakan tentang kesembuhan. Tetapi tiba-tiba saja banyak yang memberikan kesaksian bahwa mereka disembuhkan setelah impartasi pengurapan tersebut. Saya percaya bahwa semua murid Yesus dapat menyembuhkan, karena kuasa Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa Dia telah memberi kita kuasa untuk menjadi saksi. Kita bersaksi melalui gelombang kesembuhan. Pada awalnya mungkin kita yang disembuhkan. Kita menerima kasih karunia Tuhan melalui kesembuhan. Dan pada saatnya kita akan menjadi saksinya, menyaksikan pekerjaan tangannya dalam dan melalui hidup kita. Kita disembuhkan untuk menyembuhkan. Hal tersebut tidak hanya terbatas pada orang-orang yang memiliki jabatan gerejawi saja, pelayan-pelayan Injil saja, tetapi mencakup banyak orang, semua anak Tuhan, semua murid Tuhan Yesus. Allah sendiri yang akan memimpin kita secara sederhana dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit. Orang-orang percaya adalah mereka yang mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan banyak orang sakit. Namun siapakah seorang yang percaya itu? Seorang yang percaya adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah yang ilahi dan penebus kita. Orang yang percaya juga adalah orang yang percaya bahwa Ia dapat juga mengusir setan dan berbicara dalam bahasa roh. Yang percaya bahwa Ia dapat menguasai setan dan roh-roh jahatnya. Yang percaya bahwa Ia dapat menumpangkan tangan ke atas orang-orang sakit dan menyembuhkan mereka. Kita perlu mempercayai semua hal itu sepenuhnya jika kita ingin semua yang tertulis dalam Alkitab itu benar-benar terjadi. Kuasa sudah diberikan, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Siapakah yang dimaksud dengan kamu oleh Tuhan Yesus di sini? Jelas bukan hanya murid-murid yang melihatnya naik ke surga, namun juga saya dan Anda semua. Semua murid Yesus sudah diberikan kuasa, baik murid-muridnya yang ada ketika Dia hidup maupun dengan murid-murid Yesus yang sekarang ini, para orang percaya di seluruh muka bumi. Tapi bagaimana caranya? Caranya yaitu jika Roh Kudus turun atas kita.
Roh Kudus adalah satu-satunya sumber kekuatan dan kuasa Yesus dalam seluruh pelayanannya. Sebelum Roh Kudus turun ke atasnya, sesudah ia dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, Yesus tidak pernah berkhotbah atau melakukan mujizat. Ia menunggu sampai Roh Kudus turun ke atasnya. Roh Kudus hanya bekerja di tempat di mana ia diterima dan dipercaya, di tempat di mana Roh Kudus diberi kekuasaan untuk bermanifestasi. Itulah yang akan menyebabkan sesuatu terjadi. Oleh karena itu, kunci untuk bergerak dalam pelayanan mujizat dan mengalami mujizat adalah bagaimana bergaul, menerima dan membiarkan Roh Kudus bekerja sesuai dengan caranya tanpa dibatasi oleh pikiran dan ketidakpercayaan manusia. Kuasa Tuhan dalam bahasa Yunaninya dunamis, yang berarti bukan hanya sekedar kekuatan atau kemampuan. Istilah ini khusus untuk menunjukkan kepada kuasa yang bekerja, yang bertindak dalam diri orang percaya. Lukas dalam Injilnya dan dalam Kisah Para Rasul menekankan kuasa Roh Kudus termasuk kekuasaan untuk mengusir roh-roh jahat dan urapan untuk menyembuhkan orang sakit sebagai tanda pemberitaan kerajaan Allah. Ayat ini, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 adalah ucapan Tuhan Yesus yang terakhir sebelum ia terangkat ke surga. Ia sendiri berjanji akan memberikan kita kuasa. Sungguh janji yang luar biasa. Namun janji tersebut memiliki syarat mutlak, yaitu Roh Kudus harus turun ke atas kita. Jika Roh Kudus tidak turun atas kita, kita tidak akan mendapatkan kuasa tersebut. Ketika kita menerima pengalaman, menerima urapan Roh Kudus yang mengubahkan, hal tersebutlah yang dapat menjadikan kita saksi-saksinya. Jika hal tersebut terjadi, kita akan menjadi saksi Yesus di seluruh penjuru dunia. Kita bisa menyaksikan Yesus yang nyata dalam hidup, pekerjaan, sahabat, karib, keluarga terdekat, bahkan kerabat jauh, atau siapapun yang dapat kita temui setiap harinya. Ketika kita menerima Roh Kudus, Anda tidak akan segera menceritakan diri Anda kepada seluruh dunia, namun Anda akan bercerita kepada seluruh dunia siapa Kristus. Saat itulah kita mendapatkan pewahyuan tentang Kristus Yesus dan kuasanya. Fokus kita bersaksi tentu saja bukan kepada pribadi kita, siapa kita dulu dan bagaimana hebatnya kita sekarang. Fokus Anda ketika Roh Kudus turun atas kita adalah betapa dahsyatnya Tuhan itu, betapa penuh kemurahan Juru Selamat kita itu, dan betapa luar biasanya Tuhan yang sedang kita layani saat ini. Bagaimana menerima Roh Kudus? Benny Hinn mengatakan langkah awal untuk menerima Roh Kudus adalah melalui pertobatan. Pertobatan inilah yang membawa Anda untuk mengalami lahir baru. Bertobat sendiri berarti berbalik 180 derajat dari arah sebelumnya. Jadi jika Anda menyatakan diri bertobat, hal ini tidak berhenti pada tangisan penyesalan Anda ataupun kesadaran Anda tentang dosa-dosa Anda. Pertobatan adalah sebuah tindakan yang nyata. Setelah kita sadar bahwa kita orang berdosa, kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan, meminta agar Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Setelah Anda merasakan kuasa kasih Tuhan menjamah hidup Anda melalui darah Yesus yang menyucikan, maka Anda merasakan kelahiran baru. Ya, pertobatan adalah mempercayai Tuhan bahwa Ia sudah mengampuni Anda dan mengambil tindakan untuk meninggalkan dosa. Langkah kedua setelah pertobatan adalah perbuatan atau tindakan. Yohanes Pembaptis menegaskan kepada para pendengarnya, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Matius 3 ayat 8. Buah seperti apa? Buah-buah Roh Kudus yang telah diam dan tinggal di dalam diri kita. Kita bekerja sama dengan Roh Kudus yang diam di dalam diri Anda untuk menyalibkan kedagingan Anda setiap hari, setiap saat. Jadi ketika Anda bertobat dan mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, Roh Kudus telah diam di dalam hidup kita. Syarat mutlak Roh Kudus tetap berdiam adalah kita bertindak, meninggalkan dosa dan menghasilkan buah dari pertobatan kita. Kuasa adikodrati dari Allah akan turun mengalir dalam hidup kita secara dahsyat. Ada perbedaan antara Roh Kudus yang menyertai dan yang diam di dalam kita. Yohanes 14 ayat 7 disebutkan, Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita tidak mungkin mengabaikan kenyataan bahwa Roh Kudus menyertai setiap orang Kristen. Kathryn Kuhlman mengatakan Roh Kudus menyertai kita sebelum kita lahir baru. Karena Roh Kuduslah yang menemplak orang berdosa dari dosa dan penghakiman. Bagaimana caranya agar Roh Kudus diam di dalam diri kita? Dengan menyembah dan memuliakan Tuhan Yesus. Jika kita ingin kepenuhan Roh Kudus, tak pelak lagi kita harus mencarinya terus dan terus, lagi dan lagi, lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dengan kata lain, mencari dengan penuh kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Hampir di seluruh Injil, kita menemukan Yesus menyembuhkan orang sakit dari berbagai lapisan masyarakat dan berbagai macam penyakit. Yesus bersandar kepada Roh Kudus untuk mendapatkan kuasa-kuasa yang diperlukan bagi mujizat serta pengajarannya. Ia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa pimpinan Roh Kudus.
Melalui pelayanan Yesus, kita ditantang juga untuk bergantung kepada Roh Kudus sedemikian rupa. Yesus benar-benar bersandar kepada kuasa Roh Kudus selama ia melayani di bumi. Tetapi bukan itu saja, ia juga berjanji bahwa murid-muridnya akan menerima Roh Kudus yang sama, yang telah memberi kuasa dan mengilhaminya. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Kuasa itu memiliki banyak manfaat ketika kita menyaksikan kuasa Tuhan pada orang yang belum percaya dan yang belum mengenal kasih kemurahan Allah Bapa melalui pengorbanan Yesus Putra Tunggalnya. Manfaat kuasa tersebut adalah dapat mengusir setan dalam nama Yesus, berbicara dalam bahasa baru, memegang ular, dan sekalipun meminum racun maut tidak akan mendapat celaka, meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu menjadi sembuh. Anda harus percaya bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang telah mengutus Anda untuk mengusir setan. Jika tidak, Anda tidak akan pernah dapat mengusir setan. Tanda-tanda sudah menyertai. Markus 16 ayat 15. Kita tahu sekarang bahwa kita telah diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus untuk menjadi saksi. Roh Kudus adalah seorang guru yang teliti. Dia tidak pernah berhenti mengajar siapapun yang mau belajar dan menggunakan pelajaran itu untuk kemuliaan Allah. Menyembuhkan orang sakit itu menggairahkan. Itu adalah keinginan Yesus. Itu adalah kehendak Allah. Dan untuk orang percaya yang penuh Roh Kudus, hal itu wajar. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, kuasa seperti apakah dan bagaimanakah kita menjadi saksinya? Mari kita melihat Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil sama dengan kabar baik. Kabar baik yang seperti apa yang diinginkan Tuhan Yesus untuk kita beritakan. Mari kita lihat dalam Lukas 4 ayat 18. Kita mendapati Yesus sedang membaca nubuat tentang dirinya dari kitab Yesaya. Pertama-tama ia mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Selanjutnya dia memberitakan maksud kedatangannya dan berkat-berkat yang hendak diberikannya kepada orang percaya kepadanya. Yesus menerangkan maksud pelayanannya yang diurapi Roh, yaitu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Tuhan Yesus datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, papa, menderita, hina, patah, semangat, dan hancur hati, dan mereka yang gentar pada firman-Nya. Kita melihat bagaimana dunia sekitar kita telah sakit. Banyak orang yang terluka, tertindas secara fisik maupun emosional. Anak-anak yang menderita berasal dari keluarga yang berantakan atau bercerai. Orang-orang yang terluka karena pengkhianatan seorang yang mereka percayai. Kita melihat banyak orang yang seperti ini di sekitar kita. Mereka adalah orang-orang yang terluka dan tertolak. Dan kuncinya, Yesus memiliki kabar baik bagi saya dan mereka semua, yaitu kita dapat disembuhkan. B. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Setiap orang di dalam dunia ini telah jatuh dalam dosa. Mereka menjadi tawanan iblis. Namun ketika Tuhan Yesus datang, Ia membebaskan semua orang yang percaya kepadanya. Melalui kuasa kebangkitannya, kita menerima pembebasan dan kemerdekaan kita dari belenggu dosa. Kita menerima kelahiran baru di dalam Kristus setelah bertobat dan mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat kita. C. Penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk mencelikan mata rohani orang-orang yang dibutakan oleh dunia dan iblis, sehingga mereka dapat melihat kebenaran sejati di dalam Yesus dan kebenaran kabar baik Allah. Menurut Stuart Gammons, ayat ini meliputi juga penderitaan secara fisik yang menimpa begitu banyak orang, dan kabar baiknya ialah Yesus dapat menyembuhkan semua orang. Saya dan Anda dapat disembuhkan dari penyakit jantung, hati, kusta, polio, atau penyakit apa saja yang mengganggu kita saat ini. Tuhan Yesus datang membukakan mata yang dibutakan oleh selaput-selaput tradisi, selaput-selaput rasio, selaput-selaput golongan, dan lain sebagainya. Yesus adalah tabib yang ajaib. Ia sungguh datang untuk menawarkan kesembuhan bagi setiap orang yang datang dan percaya kepadanya. D. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Kita membaca dalam Injil bahwa Yesus berjalan berkeliling dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain, untuk memberitakan kabar sukacita bagi setiap orang yang mau mendengarnya dan percaya kepadanya. Ia membebaskan orang-orang yang tertindas, yang hidupnya dikuasai iblis. Orang-orang yang tertindas dan dikuasai secara rohani oleh iblis dapat dibebaskan. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dalam perjanjian lama kita membaca tentang tahun rahmat Tuhan. Biasanya orang Yahudi menamainya tahun Yobel. Tahun ini adalah tahun pembebasan bagi budak-budak dan para tawanan. Orang-orang yang beruntung, harta-harta pinjaman dikembalikan. Orang-orang yang berhutang, harta-harta pinjaman dikembalikan kepada pemilik semula.